hati kita penuh dengan syukur. Dan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Karena setiap kebaikan Tuhan sudah jaga dan melindungi kita sepanjang minggu lamanya. Tolong siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Yesus, Engkau sungguh baik.
pujian, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah terlalu baik bagi kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak setia. Namun Engkau Tuhan yang selalu setia dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari jemaat tangkap pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saya minta kesediaan Ibu Yo untuk buka ibadah dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Bapa, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan terus kekal selama-lamanya Bapa. Kau Bapa yang kekal sampai kekal, Allah yang kekal sampai kekal, Raja segala raja bagi kami. Kau pun membuat tempat kami berlindung dan berharap. Tidak ada tempat yang lain yang paling indah di dunia ini selain di surga Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih, bangga punya Tuhan Yesus yang tidak pernah membiarkan kami, yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Kau penjaga kami yang sanggup menolong kami dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang memuji Engkau dan mengangkat hati kami, tidak lain dan tidak bukan, karena kami tahu satu hari kami harus duduk di rumah Tuhan. Itulah yang membuat kami datang, sebagai rasa syukur kami di hadapan Tuhan, dengan napas yang Kau beri secara gratis Tuhan, dengan kekuatan yang Kau beri, tubuh yang sehat, sebagai satu anugerah yang luar biasa bagi kami semua di tempat ini yang percaya kepada-Mu dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, buat matahari yang Kau beri dan bulan, buat cakrawala yang Kau beri bagi kami. Kami masih bisa menghirup di pagi hari ini. Itu satu kemurahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di tempat lain orang menderita karena bencana dan lain-lain, tetapi kami di tempat ini Engkau tetap memelihara kami seperti biji mata-Mu. Itu satu kemurahan yang luar biasa bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi ini Tuhan, kami mau beribadah. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang belum sempat hadir di tempat ini, ataupun yang ada dalam keadaan dan perjalanan tiba ke tempat ini. Tuhan mau percepatkan langkah mereka. Lindungi mereka di perjalanan, tibakan di sini dengan selamat, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Setiap orang yang berjalan di jalan raya, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Mereka punya kerinduan juga memuji memuliakan Engkau. Walaupun terlambat, tetapi bagi Tuhan belum terlambat. Masing-masing Tuhan memberikan nafas, kami masih tetap terus memuji memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau berikan isi hati-Mu dalam hatinya.
Engkau urapi dan bibir mulutnya, tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga apa yang dia sampaikan adalah roh daripadamu. Boleh menghinggapi kami semua di tempat ini, sehingga kami datang tidak seperti kami pulang. Kami boleh memasukkan kita daripada surga. Dari kerajaan Allah itu kami boleh bagi dalam tempat kami bekerja, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kami sehari-hari, atau dalam apa saja yang kami lakukan. Kami ingin namamu dipermuliakan, Tuhan. Berkati Ukhuwah Sublida di tempat ini, Tuhan. Hamba-Mu biar apa yang disampaikan ada kekuatan daripadamu, ada kuasa yang Kau beri, supaya ada pujian daripadamu. Bersama malaikat di surga kami bersama-sama memuji dan memuliakan Kau. Hamba-Mu yang main musik, bahkan yang menyiapkan fokus, Tuhan yang Kau berkati. Bahkan jemaat Tuhan di tempat ini semua Kau urapi dengan roh puji-pujian dari surga, sehingga kami bersama-sama memuliakan Kau bersama malaikat di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu, dan kami kembalikan rasa hormat kami, sujud menyembah kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan, dari awal pertengahan sampai akhir. Boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami yang percaya dan mengasihi Tuhan, siap memuji dan menyembah Tuhan, kami mengatakan amin. Silakan duduk. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kalau yang sudah bisa katakan amin. Kita akan membaca bersama-sama perikop Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja. Dan hukum bagi segala sampai di situ, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Amin. Haleluya. Biarlah kebaikan Tuhan biarlah kita semua melihat setiap kebaikan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
kita akan terus memuji Tuhan. Mari tepuk sebelah kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Silakan duduk. Kita masuk dan kita langsung mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Kita mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan merenungkan firman-Nya setiap hari. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku.
undang semua bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh angkat pujian. Engkau Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Tuhan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ya Abah, ya Bapa, benar bahwa setiap kami punya kerinduan yang besar untuk selalu dan selalu menyenangkan Tuhan. Karena untuk itulah kami dipanggil Tuhan. Itu yang menjadi tujuan hidup kami. Ketika Engkau menciptakan kami, Engkau punya kerinduan yang besar. Bagaimana setiap kami boleh senantiasa menyenangkan Tuhan di dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat pagi hari ini ya Bapa, hamba mohonkan kasih karunia untuk setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa. Tumpahkanlah isi hati-Mu Tuhan. Biarlah roh hikmat, wahyu boleh mengajar kami, supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah kami mengerti Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu, sebab sungguh tanpa Engkau hamba-Mu tidak mampu. Hamba-Mu berdoa, kiranya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh memberkati setiap kami, sehingga setiap kami yang datang membawa setiap pergumulan kami tidak sama seperti ketika kami berdua, tetapi kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Roh Kudus, Engkau sanggup bekerja melebihi ruang dan waktu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap diberkati Tuhan. Kita bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom.
Sekali lagi shalom. Mari berikan lambang yang paling manis, paling hangat buat saudara-saudari samping kiri, kanan, depan, belakang. Katakan engkau luar biasa meskipun menggunakan masker ya. Luar biasa. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Mengucap syukur untuk hari ini setelah sekian waktu saya bisa berdiri. Biasanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan lihat saya WL ya. Tapi hari ini berbeda. Saya akan berbagi firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia rindu ketika kita datang beribadah, bukan sebagai rutinitas belaka, tetapi memang kita datang, kita punya tujuan yang sama. Kita mau menyenangkan Tuhan. Karena apa? Itu tanda ketika kita menyatakan, saya mengasihi Engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar kata, tapi Tuhan mau bahwa kita melakukan itu. Banyak orang bilang, hey, perkataan dan tindakan itu tidak selalu sama. Ya, benar. Tetapi di dalam Tuhan kita belajar melakukan setiap kebenaran demi kebenaran. Karena apa? Karena Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Mari di pagi hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang menjadi tema besar kita di sepanjang bulan ini adalah penderitaan. Tetapi pagi hari ini saya akan membawakan khotbah dalam bentuk yang berbeda, yaitu khotbah topikal. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian akan membaca firman Tuhan dari poin satu ke poin lainnya, itu sering-sering membuka Alkitab, berbeda ya. Tidak seperti biasanya yang mungkin Bapak bawakan secara tekstual. Tapi kita langsung saja, kita akan belajar bersama dengan tema yang saya berikan di pagi hari ini adalah bersyukur dalam penderitaan. Katakan bersama. Nah, kurang dahsyat ini. Sama-sama katakan, bersyukur dalam penderitaan. Amin. Nah, landasan yang kuat yang sesuai dengan tema kita di pagi hari ini adalah saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mari kita buka bersama dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kita akan banyak membuka Alkitab ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Yang sudah temukan boleh katakan amin. Kalau ada di slide juga boleh katakan berdua. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Amin saudara. Amin. Masih belum semua ya. Dua Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Pada hitungan ketiga kita akan baca secara bersama-sama. 1, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Sekali lagi boleh? 1, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Haleluya. Saudara, kalau misalnya kita mendengar kata penderitaan, itu adalah sebuah kata yang sebenarnya kalau saya mau bilang paling tidak suka didengar. Benar? Kalau dibilang kita mau dengar berita yang senang-senang, yang derita atau yang bahagia? Pasti semua pengen yang bahagia. Saya juga pengen yang bahagia. Kita semua pengen dengar berita itu tentang hal-hal yang membahagiakan. Karena kebanyakan orang beranggapan begini, penderitaan itu cenderung pasti tentang apa? Tentang kutuk, tentang penderitaan, sakit penyakit, kemudian pengganjal sukses, penghalang berkat bahkan. Dan ada begitu banyak persepsi terhadap penderitaan, sehingga kalau mau jujur, jika disuruh memilih, kita mau pilih dengan berita tentang penderitaan atau berita yang bahagia. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya sepakat bahwa kita mau dengan berita
yang baik, yang bahagia. Kita ingin sehat, benar? Ada yang di sini ingin sakit? Kita ingin usaha kita lancar. Kita ingin masa depan kita cerah, baik-baik saja. Kita ingin karir kita meningkat, keluarga kita harmonis, bapak, mama, anak-anak, suami dan istri, saudara-saudara, semua dalam keadaan yang baik-baik saja, yang sehat-sehat saja. Itu pikiran kita, itu keinginan kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang nikmat yang kita inginkan. Tidak pernah sedikit pun dari kita yang membayangkan untuk hidup dalam kekurangan, hidup dengan sakit penyakit, hidup dengan keluarga yang kacau balau, istri di mana, suami di mana, anak-anak di mana. Saya percaya bahwa kita tidak ingin seperti itu. Pekerjaan tidak ada, usaha juga tidak lancar, coba ini tidak berhasil, coba itu tidak berhasil. Punya teman hanya nyakitin kita, sudah percaya, tiba-tiba tusuk kita dari belakang. Mulai ada rasa kecewa dalam hati. Tapi pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini, apakah kehidupan kita senantiasa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan? Yang baik saja, dari awal ke baik saja. Tidak mau ada masalah. Saya juga tidak mau. Sama waktu hidup baik-baik saja. Sama waktu hidup itu yang senang-senang saja. Tidak ada masalah. Itu biasa. Kata-kata yang saya dengar. Saya tidak mau ya dengar-dengar yang begitu. Terkadang kehidupan kita, saudara, tidak seperti yang kita harapkan. Karena faktanya, penderitaan itu selalu ada dalam jalan hidup kita. Kendati pun kita sudah hidup di dalam Tuhan, masalah pasti akan tetap ada. Bahkan sering kita bilang, Tuhan, saya ini loh biji matanya Tuhan. Saya ini loh berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah tebus saya dengan harga yang mahal. Bahkan saya ini adalah domba gembalaannya Tuhan. Bahkan saya adalah umat yang paling dikasihi oleh Tuhan. Tapi saudara, ternyata itu tidak menjamin bahwa kehidupan kita bebas dari yang namanya penderitaan. Harus kita akui bahwa suka atau tidak suka, diminta atau tidak diminta, penderitaan akan senantiasa menghampiri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun di pagi hari ini, yang menjadi kabar baik bagi kita semua, walaupun di jalan hidup kita selalu ada penderitaan, kita masih punya alasan yang kuat untuk selalu mengucap syukur. Sebab apa? Mengucap syukur bukan hanya pada saat kita menerima yang baik saja dari Tuhan. Bukan saja ketika kesehatan kita baik-baik saja, keuangan kita baik-baik saja, keluarga kita baik-baik saja. Tidak. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, di dalam keluarga kita, suami meninggalkan kita, istri meninggalkan kita, sakit penyakit menimpa kita, janganlah kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Rasa di dalam hati itu ingin balas, tapi ingat, firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita memberikan pengampunan, karena itu bukan bagian kita. Tuhan yang akan bela kita jika kita benar, jika kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan bukan bagian kita untuk menghakimi atau membalas setiap kejahatan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Untuk itu saudara, di pagi hari ini kita belajar
bagaimana melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu sempurna di kayu salib, kita memiliki kekuatan yang baru untuk selalu mengucap syukur. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama. Ada 3 bagian penting yang menjadi pertanyaan mendasar untuk kita renungkan bersama. Apa saja alasan yang kuat yang membuat kita dapat bersyukur di tengah-tengah penderitaan? 3 alasan mengapa kita harus bersyukur dalam penderitaan. Yang pertama, kita mau belajar bersama. Tuhan menyertai kita. Yang pertama, Tuhan menyertai kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, kita membuka di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Jika sudah temukan boleh katakan amin. Matius 28 ayat yang ke-20. Saya rindu kita baca bagian B-nya saja. Bagian B-nya saja. Mulai dari kata dan ketahuilah. Ini bagian B-nya saja. Ya. Yang tidak bawa kita atau sulit untuk membaca bisa lihat slide di depan. Matius pasal 28 ayat 20b. Kita baca pada hitungan ketiga. Mulai dari kata dan ya. 1, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, 1, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Poin yang pertama yang bisa kita pelajari, alasan kenapa kita harus tetap mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan kita adalah karena Tuhan menyertai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga, sahabat, teman bisa ada bersama-sama dengan kita jika kita semua ada dalam kondisi yang baik-baik saja, aman-aman saja. Tetapi ada waktu di mana ketika kita mengalami penderitaan, keluarga, teman, sahabat yang selama ini mungkin kita percaya satu persatu mulai meninggalkan kita. Ketika kita sakit, teman yang biasanya akrab dengan kita, dong susah kita bareng, dong kekurangan kita selalu ada. Tapi giliran ketika kita mengalami penderitaan, dong mulai mundur pelan-pelan, alias tiba-tiba menghilang, entah kemana. Bahkan mungkin keluarga yang biasanya kita harapkan bisa menolong kita setiap hari, mulai perlahan-lahan mundur ketika mendengar bahwa kita dalam kondisi yang kurang baik atau menderita. Bahkan mungkin ada orang-orang yang kita kasihi secara khusus mulai pergi meninggalkan kita. Tetapi berbeda di pagi hari ini kita belajar dari bagian firman ini, ada satu pribadi yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Bahkan dia selalu setia ada bersama-sama dengan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Jelas dalam firman Tuhan tadi katakan bahwa dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan Yesus sungguh-sungguh sempurna bagi kita. Dan percayalah bahwa dalam kondisi apapun Tuhan tetap ada beserta kita. Saya mengingat Bapak Ibu ketika saya menyelesaikan tesis dan kami harus wisuda, sudah jatuh tempo ya, wisuda. Saya harus ke Jogja. Memang di awal saya berpikir bahwa saya harus pergi ke sana untuk ikut wisuda di sana. Kami sudah persiapkan
semuanya. Dan ternyata pada saat hari H, di waktu yang bersamaan itu saya juga harus melunasi uang kuliah. Uang kuliah masih ada sisa yang harus saya bayar. Kemudian tiket sudah kami beli. Tapi pertanyaannya adalah waktu itu uang kami terbatas. Dan yang saya pikirkan bagaimana ketika saya di Jogja. Memang Bapak orang Jogja, ada keluarga, ada rumah. Tetapi buat saya itu pasti masih kurang uangnya. Saya sempat berpikir, aduh Tuhan, bagaimana ya? Nanti di Jogja kok makan apa? Nanti kalau kamu wisuda itu pasti kan di make up. Bayar bagaimana? Saya saat itu cuma bilang Tuhan, kalau Tuhan di awal Tuhan memanggil saya untuk menyelesaikan pendidikan saya percaya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab menyelesaikan semuanya pada akhirnya. Dan akhirnya kami berangkat dengan uang yang saya rasa itu pas-pasan. Saya bilang bagaimana kita mau Jogja. Tapi saya tetap berangkat. Saya bilang saya terima, Tuhan pasti tolong kami. Kami berangkat, saudara luar biasa. Selama kami ada di Jogja, penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Bahkan sampai kami tiba kembali di Jawa, Tuhan menolong kami dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan dari orang-orang yang menurut kami, pengamatan kami itu mustahil. Tetapi justru itulah Tuhan memakai mereka untuk menyertai, menolong kami, sehingga saya bisa menyelesaikan urusan saya di Jogja, bahkan kembali di Jayapura dengan selamat. Di situ saya melihat bahwa bagaimana penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Saya waktu itu tidak mungkin saudara minta uang sama bapak saya. Saya sudah menikah, itu pikiran saya. Saya sudah menikah. Masa bapak suka kuliah saya kuliah lagi, bapak lagi mau bayar. Bagaimana? Ya saya rasa pada saat itu ibu tak punya Tuhan ya, kok tak percaya sama Tuhan. Benar-benar saya merasa bahwa saya diuji. Tetapi saya melihat bahwa keputusan yang saya ambil adalah tetap percaya, meskipun saya tidak melihat. Dan Tuhan nyatakan itu, penyertaan Tuhan itu sempurna. Tetapi masalahnya kadang-kadang kita yang membatasi kuasa Tuhan. Kita yang merasa bahwa saya bisa. Tapi ingat saudara, ada di titik di mana kita tidak mampu dan kita perlu Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja, menyatakan kuasa bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa memberkati saya dan saudara sampai kapan? Sampai akhir zaman. Tidak terbatas. Tetapi masalahnya, kadang-kala kita yang membatasi kuasa Tuhan. Kita merasa bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan, kita lebih mampu daripada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah janji Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Jelas bahwa ini adalah janji Tuhan bagi anak-anaknya. Kita tidak sendiri, saya dan saudara tidak sendiri. Saat kita menderita karena suami kita, karena istri kita, karena anak-anak kita yang mungkin menyakiti hati kita atau orang-orang terdekat kita, meninggalkan kita, ingatlah bahwa saat kita menderita, Tuhan Yesus, Dia Bapa yang mengerti, Dia Bapa yang peduli dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mengapa? Karena ternyata Tuhan Yesus, Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan Ia Allah yang Maha Kuasa. Dan penyertaannya bagi kita adalah ucapan syukur terbesar yang dapat kita naikkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi itu yang Tuhan minta adalah jangan kita bersungut-sungut, marah,
Tetapi bagaimana kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa sempurna bagi setiap kita. Itu adalah alasan yang pertama, mengapa kita harus bersyukur di tengah-tengah masa penderitaan. Dan alasan yang kedua, mengapa kita harus bersyukur adalah Tuhan Yesus setia memberikan kita jalan keluar. Tuhan Yesus setia memberikan kita jalan keluar. Mari kita kembali membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 kita akan membaca secara bersama-sama. 1-3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa Ia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya bahwa Tuhan tahu sejauh mana kita tahu sejauh mana kekuatan kita dalam mengalami setiap pencobaan ataupun penderitaan. Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk dapat bertahan dalam pencobaan dan kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Katakan, aku adalah umat pemenang. Dan kita lebih daripada pemenang, saudara. Dan saya mengalami itu secara pribadi. Ketika kami mengalami sakit, berapa minggu yang lalu saya dan Bapak dinyatakan positif COVID. Yang lebih dahulu Bapak, karena hari itu Bapak pada tanggal 17 Juli Bapak tes antigen dan kemudian keluar hasilnya positif. Saya saat itu kami sudah mulai masuk sekolah, tetapi ada beberapa teman yang ternyata juga positif COVID. Akhirnya kami kerja dari rumah. Dan sebelum kami masuk ke sekolah, kami guru-guru diwajibkan setiap guru untuk tes antigen. Saya juga ikut. Dan saat itu waktu Bapak masih sakit COVID, kami masih satu rumah. Cuma makanan kami bahkan tidur kami terpisah. Saya tetap sama Bapak satu rumah, tapi makanan dan tempat tidur terpisah. Bapak tanggal 17, tanggal 21 saya tes. Saya ke sekolah dan tes. Ternyata puji Tuhan, hasilnya saya positif. Dan itu ternyata tanpa gejala. Hasil saya yang paling lama, Bapak Ibu. Teman-teman saya semua, kami ada sekitar 27 orang. Itu semua hasilnya keluar. Saya punya tuh seperti positif, dia mau maju mundur antara waktu itu lalu tidak. Jadi ada yang bilang begini, saya teman, kemudian kayaknya aku sudah mau sembuh, makanya dia punya itu tuh terbaca lama sekali. Kamu punya semua dan time itu keluar, saya punya paling lama. Tapi suster katakan ibu-ibu positif. Jadi kami 2 orang guru yang saat itu positif COVID dan harus karantina. Direktur saya katakan, Misalnya 10 hari ya kerja dari rumah. Sedang keadaan libur, tidak, tetap bekerja dari rumah, tetap mengajar. Oh iya baik. Hari itu tanggal 21 saya pulang dan Bapak tanya, "Hai, bagaimana hasilnya?" Puji Tuhan, saya positif. Jadi kita dua sama-sama. Selama ini saya bantu foto, saya pergi ke pasar, saya belanja karena tidak bisa keluar, Bapak tidak bisa keluar. Dan sekarang kita mulai sama-sama. Jadi siapa mau lihat siapa? Siapa yang mau pergi belanja? Saat itu saya bilang, "Kau sudah bisa keluar." Dan memang kami berdua sepakat. Ketika kami dinyatakan positif, kami tidak boleh keluar.
kami juga harus menjaga orang lain. Jangan sampai mereka juga tertular. Ketika Bapak posting, jujur saya tidak posting karena saya menjaga kondisi papa saya. Bapak saya itu orangnya panik. Begitu dengar saya COVID, bisa-bisa dia tuh darah tinggi itu naik. Jadi saya tidak posting. Jadi banyak orang yang tidak tahu kalau saya juga ternyata COVID. Dan kebetulan adik saya yang sudah seperti keluarga, dia tahu bahwa kami COVID. Inilah cara Tuhan Bapak Ibu. Karena ketika saya tahu saya COVID itu kan biasanya mereka anjurkan untuk langsung bertemu dengan dokter atau suster ya, untuk menangani kami beberapa waktu ke depan. Tapi karena itu sudah siang, dokternya sudah tidak ada, saya pulang tanpa memegang obat. Atau ada apa gitu. Cuma suster ini, Ibu 10 hari ya isolasi di rumah, jangan ketemu orang, sering-sering kan pakai masker ya Bu. Oh begitu saja suster, iya. Oke, baik. Ketika tadi kami tanya, nih Bapak COVID, boleh kamu hubungi Bapak? Iya. Jam 9 malam, dia datang bersama suaminya ke rumah, membawakan obat. Bahkan juga membawakan beberapa vitamin dan makanan. Saya sempat bilang Bapak, Tuhan itu luar biasa. Kenapa saudara? Karena ketika kami bilang bahwa kami tidak bisa keluar, kami tidak mungkin mau belanja ke apotek, ke pasar. Tapi Tuhan mengutus orang untuk datang ke rumah menolong kami, memberikan obat, memberikan makanan, memberikan vitamin. Bahkan di masa-masa kami karantina, Tuhan membawa orang-orang yang menolong kami, menelpon kami, mendoakan kami. Disitulah saya melihat bahwa Tuhan setia. Bahkan ketika dia mengizinkan kondisi itu kami alami, dia tidak tinggalkan kami, tetapi dia selalu ada, bahkan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya dia memakai orang-orang untuk menolong kami selama kami karantina, selama kami isolasi mandiri di rumah. Dahsyat saudara. Saya bilang Tuhan, betapa ajaibnya Engkau, betapa Engkau begitu peduli dengan kami. Saya waktu itu sampai jadi malu dengan bisa sendiri Tuhan. Luar biasa sekali Tuhan menolong kami. Karena kami pikir kalau kami sudah dinyatakan COVID, otomatis orang akan menjauhi kami, takut ya dekat-dekat. Mereka juga tidak mau sakit. Tapi puji Tuhan, setiap orang yang datang mengantarkan makanan ke kami, mereka memang menjaga jarak, tapi tidak ada rasa kayak takut yang membuat kami juga akhirnya jadi dapat. Mereka bilang nggak boleh stres, nggak boleh apa-apa. Tapi Tuhan luar biasa, mereka tetap setia mengantarkan kami makanan, memberikan perhatian kepada kami. Dan inilah yang menjadi dasar buat saya bahwa ayo Helen, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kurang baik apa Tuhan ketika engkau diizinkan Tuhan mengalami situasi ini? Dia juga setia memberikan jalan keluar, bahkan tidak melampaui kekuatanmu. Dia tahu batas kemampuan kita, dia tahu batas kemampuan Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Setiap penderitaan yang saat ini kita alami, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan menyalahkan Tuhan. Tetap andang kepada Tuhan. Dia tahu batas kemampuan kita, dia akan senantiasa menolong kita. Yang penting adalah bagaimana hati kita mau tetap naikkan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang setia menolong saya. Bahkan Dia Allah yang pernah menolong kita dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dan poin yang ketiga, alasan kenapa kita harus tetap bersyukur dalam penderitaan, yang terakhir adalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita buka kembali di dalam Roma pasal 8. Ini adalah ayat terakhir bagi kita semua. Roma pasal 8 ayat 28.
28. Amin. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 28. 1-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan perencanaan. Poin yang ketiga adalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Rasul Paulus memberikan kita motivasi dan suatu berita penghiburan bagi kita semua bahwa Allah senantiasa mendatangkan kebaikan. Dari semula kesesakan kita, dari semua pencobaan, dari semua penderitaan, dari semua penganiayaan yang kita alami. Janji ini diberikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan telah menyerahkan dirinya secara total melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah saya dan saudara sejauh ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sudah sungguh-sungguh menyerahkan penderitaan kita, persoalan kita kepada Tuhan? Ataukah kita hanya mempercayai Dia setengah-setengah? Karena ketika kita mempercayai Dia bekerja secara setengah-setengah, maka itulah yang akan terjadi. Dia tidak menyelesaikannya secara total. Dan Tuhan mau adalah bagaimana kita mau percaya kepada Dia secara total, secara penuh, bahwa Yesus Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Karena Dia tahu apa yang sedang kita alami, penderitaan apa yang sedang kita alami, sakit penyakit, perekonomian, masalah keluarga. Tuhan tahu, bahkan Dia mengerti jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Sehingga Tuhan mau pada pagi hari ini, saya dan saudara, bagaimana kita terus mau percaya kepada Tuhan. Kita mau tetap terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melakukan setiap bagian-bagian ini. Seperti yang tadi saya sudah bagikan bagi kita semua, 3 alasan kuat mengapa kita harus bersyukur dalam penderitaan. Ingat, Tuhan menyertai, Tuhan juga setia memberikan jalan keluar. Bahkan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Rencana Tuhan belum selesai bagi saya dan saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang Tuhan rancangkan bagi kita. Tetapi rancangannya adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan harapan. Karena setiap kita ketika Tuhan ciptakan, Tuhan punya tujuan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang benar, bagaimana melalui hidup kita ada banyak orang yang berjumpa dengan Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri renungan kita di pagi hari ini dengan sebuah pujian. Ku mau selalu bersyukur. Dan inilah menjadi doa harapan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian yang sungguh-sungguh. Dan pujian ini sangat memberkati saya ketika saya ada di tengah-tengah penderitaan, ketika saya ada di tengah-tengah kesesakan. Pujian ini sangat menguatkan saya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu,
Jadi saudara, sebelum saya berdoa, saya ingatkan sebuah kisah bahwa Tuhan bekerja untuk melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ada seorang keluarga saudara yang punya anak yang cacat. Bapak ini sangat marah pada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan anaknya harus cacat. Sedangkan semua anak-anak yang lahir di tempat itu, di kota itu, semuanya sehat. Dan Bapak ini bertumbuh dengan sakit hati kepada Tuhan karena mengizinkan anaknya cacat. Dan satu kali saudara, bahwa negara itu membutuhkan prajurit untuk berperang. Dan kerajaan mengambil semua pemuda-pemuda yang gagah berani yang ada di kampung itu. Ketika mereka datang ke kampung itu, ternyata semua di bawah, hanya satu pemuda yang tertinggal. Karena anak pemuda itu tidak memenuhi syarat karena dia cacat. Kemudian semua pemuda berperang untuk membela negara mereka. Dan terdengarlah kabar bahwa semua pemuda dalam kampung itu semua meninggal, semua gugur dalam pertempuran. Ketika Bapak ini mendengar bahwa semua pemuda itu meninggal dalam pertempuran, Bapak ini mengerti mengapa Tuhan mengizinkan anaknya harus cacat. Kadang-kadang ketika kita mengalami penderitaan, kita mulai marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan saya diizinkan? Saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah baik, saya sudah setia mendengarkan firman Tuhan, setia ke gereja. Kenapa saya diizinkan mengalami penderitaan? Ingat baik-baik Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk melakukan segala sesuatu demi kebaikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika Engkau mengizinkan kami untuk mengalami penderitaan. Ajar kami Tuhan, di tengah-tengah penderitaan kami tetap bisa bersyukur. Sama seperti Ayub ketika Tuhan izinkan mengalami penderitaan, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, di tengah-tengah penderitaan kami tidak sendiri. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau tidak membiarkan kami tinggal dalam penderitaan. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih dan setia Tuhan. Mari hiburkanlah, mari kuatkanlah setiap umat-Mu untuk menghadapi setiap tantangan masalah yang berada dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Secara khusus tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Kami sudah berdoa dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Bilang sebelah, tetap bersyukur ya. Saudara diberkati, puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita. Di setiap amplop yang sudah disediakan, kalau sudah siap kita akan angkat amplop kita. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, pakai secara dahsyat dan luar biasa dalam pelayanan sebagai guru, sebagai ibu gembala. Tuhan memberkati dia. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan buka jalan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang meneguhkan kami. Tiba saatnya kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pemberian yang kami beri, berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami pekerjakan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Minta maaf. Ruang pengumuman. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah saudara berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kami mengundang jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk bangkit berdiri dan kami akan sambut. Kami ucapkan, kami sambut dengan gembira kedatangan saudara semua di dalam keluarga Allah. Ini kan bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang dulu, anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Terima kasih, silakan duduk. Selamat datang. Untuk kegiatan sepekan, untuk konsel nanti disesuaikan oleh PKS masing-masing. Untuk Kamis Gembira Sentani bertempat di rumah adik anak Ira dan Cornelis Wali jam 4 sore. Terus untuk doa dan puasa setiap hari Sabtu bagi yang melayani wajib ya mengambil bagian.
Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, bisa menghubungi Ibu Gembala. Demikian pengumuman. Ada tambahan? Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Jangan senyum dulu Kak. Ya, puji Tuhan untuk komsel pemuda itu Selasa jam 4:30 sore di gereja. Komsel Rabu nanti diinformasikan, dan komsel Sentani hari Jumat jam 6 sore. Saudara, di hari ini kita kedatangan hamba Tuhan yang luar biasa dalam rangka untuk vikaris dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Untuk itu saya bisa minta kesediaan untuk Kakak Eni Fati Sega untuk bisa bangkit berdiri, dan mungkin di depan mungkin bisa memperkenalkan sedikit nama. Berarti saya akan menjelaskan kedatangannya dalam rangka apa dan untuk apa berapa lama. Mari silakan. Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eni Sega. Saya biasa dipanggil Zega. Saya mahasiswa STTNI dan saya sudah tingkat akhir semester 8. Saya terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk Kakak Sega. Jadi dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia mempunyai program bahwa setelah mereka menyelesaikan 4 tahun pendidikan, maka mereka harus vikaris untuk melengkapi sebelum mereka wisuda. Dan berhubungan dengan pandemi sehingga masa vikaris mereka dipercepat, karena sebenarnya itu dari bulan Juli, tapi karena lockdown di Jogja sehingga mereka tidak bisa keluar, sehingga baru kemarin mereka bisa keluar dari Jogja ke beberapa tempat yang dituju, termasuk di Papua ada 2 orang. Yang pertama di GKI Kasih Karunia, yang kedua di GKI Immanuel. Jadi jangan takut, mereka sudah memenuhi semua standar kesehatan, sudah PCR dari Jogja sampai bandara juga, kemarin swab lagi dan semua negatif, Tuhan. Kemudian mereka akan berada di gereja itu selama 2 bulan, dari bulan Agustus ini sampai dengan akhir Oktober, dan mereka akan kembali ke Jogja, baru mereka akan diwisuda bulan November. Artinya ini bagian daripada penilaian mereka. Kalau mereka tidak melewati ini, maka mereka tidak bisa diwisuda begitu. Jadi dukung untuk anak muda ini untuk bisa melayani. Jika Bapak Ibu memerlukan pelayanan, nanti bisa langsung menghubungi. Kita akan ajar dan belajar bersama-sama supaya nanti ketika sudah selesai, jadi sudah siap di dalam ladang pelayanan. Sebentar selesai ibadah, kita akan sedikit berbicara yang mungkin cuma 5-7 menit mengenai keberadaan Kakak Sega. Sekali lagi kita harus mendukung untuk menolong Kakak Sega untuk mempunyai banyak pengalaman untuk di dalam pelayanan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom. Saya silakan kepada Pastor Bidan. Baik, terima kasih. Kita akan tutup ibadah. Silakan semua bangkit berdiri. Engkau memberkati aku dan jalanku. Engkau perlu
Tuhan, kami sangat percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kami, menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dalam pakai semakin hari semakin luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu ini mengalami sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka dan Tuhan senantiasa memulihkan keberadaan mereka. Berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memberikan umur yang panjang dalam hidup mereka. Dan hamba berdoa untuk setiap kami, kiranya Tuhan menolong kami, jadikan kami berkat di tengah-tengah pelayanan kami, di dalam ladang pendidikan, ladang pekerjaan, di lingkungan kami tinggal. Kami percaya orang akan melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami serahkan Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai tingkat RT. Biarlah roh takut akan Tuhan menghampiri setiap mereka, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil semua berpihak kepada rakyat. Yang berdoa supaya bangsa kami dilepaskan dari krisis yang ada, dan kami percaya Tuhan juga menolong untuk usaha-usaha menekan penyebaran COVID. Tuhan menolong, dan juga setiap tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka. Dan kami juga percaya Tuhan juga menjaga dan menyertai kami. Kami juga menyerahkan kerinduan kami untuk bisa memiliki tempat ibadah yang permanen yang tidak perlu kami sewa. Kami percaya Tuhan akan memberikan tepat waktunya. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan sepekan, komsel-komsel, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari jemaat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Ya, selamat hari Minggu untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming dan juga setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.